Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Widati SPDMPD, yang saya hormati Bapak Guru Karyawan SMK Muhammadiyah Terima Yogyakarta. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, dan yang memang baru diberi sakit kita doakan agar besok bisa berkumpul kita kembali. Nah, yang sekarang agak sakit jangan sampai besok ikut menyusul tidak berangkat nih. Badannya kayaknya sudah semangat sekali. Nah, di sini saya ingin menyampaikan tentang hasil saya belajar di komunitas guru penggerak, yaitu tentang pemetaan dan identifikasi aset sekolah. Nah, kita langsung saja. Yang pertama adalah sekolah sebagai ekosistem. Di sini ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Nah, di sini jika diibaratkan sekolah itu sebagai ekosistem, maka sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik itu adalah faktor yang hidup ya, seperti itu ada penjelasannya, dan abiotik itu unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Nah, kaitannya apa dengan aset atau sumber daya sekolah? Sangat berpengaruh sekali. Karena apa? Karena nanti kita di sini akan memetakan dan mengidentifikasi sumber daya apa saja sumber daya yang ada di sekolah. Oke, sebelumnya Pak Heri, Pak Heri, menurut Pak Heri ini sumber daya di sekolah itu apa saja Pak Heri? Banyak sekali. Oke. Ya itu cuma sumber daya juga itu seperti itu. Itu belum di situ ya. Ya. Guru, karyawan, siswa, masyarakat, orang tua, pengawas di situ ya. Yang faktor biotik dan abiotik itu yang tidak hidup seperti sarana prasarana, lingkungan, alam dan keuangan. Nah, selain ini Pak Heri kira-kira apa saja Pak Heri? Waduh, itu bahaya. Yang itu tapi tidak nampak simpel itu Pak Heri. Apa Pak Heri kira-kira selain di sini Pak Heri? Banyak tadi ya. Belum ini ya tadi, belum terpikirkan. Oh, belum terpikirkan. Oke, kalau belum, ini menurut Green dan Hans 2016 memetakan 7 aset utama yang disebut sebagai modal utama. Nah, Nah, sebelum itu kita akan mempelajari dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, ini bahasa Inggrisnya deficit based approach. Kalau salah nanti Pak Heri ya ini. Nah, di sini adalah pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Misalkan nih, kita menemukan banyak fasilitas sekolah yang tidak berfungsi baik, atau buku ajar yang tidak lengkap, atau sekolah yang tidak memiliki laboratorium. Nah, jadi kita berpandangan kekurangan apa yang kita miliki. Nah, itu pendekatan yang pertama. Nah, kekurangan ini mendorong cara berpikir negatif sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan itu yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Nah, itu adalah pendekatan berbasis kekurangan. Nah, ini sebaliknya. Pendekatan berbasis aset atau kekuatan itu adalah asset based approach. Benar ya Pak? Oke. Nah, di sini pendekatan berbasis aset atau kekuatan merupakan sebuah konsep yang menemukan hal-hal positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif.
Perbedaannya sangat jauh ya. Tadi berbasis kekurangan. Jadi kalau misalkan nih kita mau takjil, kekurangannya apa ya? Misalkan kita sudah sampaikan tapi tidak di ACC selama berapa bulan, itu kekurangan. Terus dana belum ada, itu juga kekurangan. Kita mesti apa yang kurang dari suatu kegiatan yang akan dilakukan. Kalau menggunakan pendekatan berbasis aset, kita misalkan dana nggak ada, ya udah kita patungan misalkan, atau kita serahkan ke masing-masing kelas. 2 kelas akan berbagi takjil 1 hari, 2 kelas 1 takjil, 2 kelas berbagi takjil 1 hari. Nah itu bisa dimasukkan ke model pendekatan ini. Contohnya, nah ini kita berlandaskan Philip dan Hans 2010, yaitu adalah apa namanya, perbedaannya antara berbasis pada kekurangan dan berbasis pada aset. Bisa dibaca, yaitu adalah berbasis pada kekurangan itu fokus pada masalah dan isu, jadi masalah apa yang terjadi, kekurangannya apa. Sedangkan pada berbasis pada aset itu fokus pada aset dan kekuatan, apa yang kita miliki, apa yang kita bisa maksimalkan, seperti itu. Selanjutnya adalah berkutat pada masalah utama, itu tadi masalahnya apa, kekurangannya apa. Sedangkan untuk berbasis pada aset itu membayangkan masa depan. Sedangkan selanjutnya untuk berbasis pada kekurangan itu mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang, seperti itu. Nah, berbasis pada aset itu berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Jadi bukan membicarakan masalah yang kurang, tapi bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Ya sebenarnya ada plus minusnya sih kalau dilihat. Untuk pada aset itu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya aset dan kekuatan yang ada di sekolah. Selanjutnya, untuk berbasis pada kekurangan itu merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan kalau berbasis pada aset itu merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Yang terakhir, kalau berbasis kekurangan itu mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Kalau yang berbasis kekuatan itu melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Perbedaannya sangat jelas ya, jadi plus minusnya. Tapi saya juga punya, atau bapak ibu guru di sini punya pemikiran lain, itu tidak apa-apa. Karena saya juga kalau tidak mengerti kekurangannya, bagaimana cara kita akan ini gitu ya. Ini teorinya ini aja sih, tapi ada banyak juga. Nah di sini tadi yang sudah saya sampaikan itu adalah 7 aset utama. Aset dalam sebuah komunitas atau aset yang berada di sekolah atau modal yang ada di sekolah. Jadi tidak hanya segi manusia dan sarana prasarana ya, tadi dibedakan abiotik dan biotik, tetapi di sini ada 7 nantinya. Yang pertama adalah modal manusia, itu juga termasuk, yaitu adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia ini menjadi sangat penting. Jadi contohnya adalah guru. Investasinya apa? Yang membuat pelatihan, memaksimalkan guru, menambah kesejahteraan. Nah, itu termasuk investasi di bapak ibu guru. Banyak sekali. Warga sekolah itu juga termasuk murid, warga sekitar dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah modal politik. Modal politik tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya. Di sini untuk modal politik itu saya berikan contoh modal politik. Nah, kepala sekolah membuat arah kebijakan dan aturan yang diterapkan di sekolah yang berhubungan dengan pihak luar. Jadi seperti suatu kerjasama, misalkan dengan PDN misalkan, yang kemarin baru terjadi adalah penyertaan kesejahteraan ya, itu sudah berdasarkan PDN. Nah itu termasuk kerjasama juga. Kalau dulu kan belum. Nah, itu termasuk modal politik. Selanjutnya adalah modal sosial. Modal sosial dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warganya. Nah di sini modal sosial itu seperti keyakinan, kepercayaan, jaringan antar sekolah dan instansi terkait.
Jadi suatu hubungan misalkan nih antara lain komite sekolah, dinas pendidikan, kementerian, puskesmas, dinas lingkungan hidup. Kalau kita misalkan bekerjasama dengan DSN seperti itu, nah itu termasuk modal sosial di situ. Selanjutnya adalah modal agama dan budaya. Agama merupakan suatu sistem perilaku yang mendasar, ini ada yang lainnya, dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simboliknya. Sudah sangat jelas sekali modal agama itu menjadi sangat riskan karena itu adalah masalah utama. Kita sebagai penganut agama Islam itu mengatur pengikutnya ya berbuat baik, sudah diatur mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu juga termasuk suatu modal di dalam sekolah. Selanjutnya modal fisik. Nah, modal fisik itu adalah bangunan dan infrastruktur atau sarana dan prasarana. Banyak, misalkan ruang kelas, lab komputer, lab IPA, perpustakaan, musola, dan lain sebagainya. Itu termasuk modal fisik. Selanjutnya adalah modal lingkungan. Bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Nah, ini adalah misalkan kolamnya tidak ini ya, dimoni lele ya, atau nila misalkan kayak itu tidak apa-apa. Atau misalkan ada tanah yang masih luang bisa ditanami nanti untuk kegiatan, nah bisa juga nanti akan menghasilkan. Di sini termasuk modal lingkungan, tapi kalau di Jogja ini ya kita tidak atau bukan yang ada di sekitar sekolah, yang milik sekolah, tetapi ada yang di lingkungan. Misalkan nih modal lingkungan alun-alun kidul, nah itu juga termasuk modal lingkungan. Kita di sana bisa berolahraga, meminjam seperti itu. Atau misalkan Malioboro itu juga termasuk modal lingkungan, kita bisa ke sana jalan-jalan. Atau misalkan ya untuk kegiatan outing kelas ya, itu tempat-tempat yang ada di sekitar kita, itu termasuk modal lingkungan kita. Bayangkan yang memang ada di pegunungan misalkan, mereka tidak mempunyai akses untuk ke lingkungan-lingkungan yang dapat memaksimalkan anak untuk kegiatan outing tadi. Adanya ya gunung harus jauh seperti. Kalau kita kan sekitar kita banyak sekali, ada museum, ada yang bersifat pendidikan, ada yang sejarah, ada yang dan masih banyak lagi. Selanjutnya yang terakhir adalah modal finansial, yaitu adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Bukan ini kok belum edit. Modal finansial yaitu adalah modal yang mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah beserta aktivitasnya. Nah, misalkan kita dari Bosda, Busnas, SPP, sumbangan komite kalau ada ya, terus beasiswa, kantin, koperasi, dan hasil wirausaha siswa. Nah, di sini termasuk modal finansial. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa sumber daya di sekolah itu tidak hanya berpaku pada guru, siswa, ataupun murid-murid seperti itu, tapi banyak sekali, baik dari dalam sekolah maupun di luar sekolah. Ini kayaknya ketutupan Mbak Serti. Di sini aja Mas. Enggak apa-apa. Oh ya, ini udah hampir habis Mbak Serti. Nah, kita di sini belum mengelola ya, jadi kita baru mengidentifikasi. Kalau mengelola kita akan mengidentifikasi terus manfaatnya apa dan pengelolaannya apa. Nah, itu nanti mungkin pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini ada video, yaitu adalah pemanfaatan sumber daya berbasis pendekatan kekurangan dan aset tadi. Kita selesaikan ya, cuma 5 menit. Ini masih 5 menit lebih sedikit.
Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara. Bagaimana Bapak dan Ibu sekalian? Kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah. Tahun kemarin mereka tidak mau menyumbang uang. Iya sih, tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya itu dengan barang-barang yang alat kita punya itu susah juga. Minimal kita harus punya sound system dan itu kita tidak punya. Terus sekarang harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasi. Ya, kalau seperti itu misalnya kita tidak bisa mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit kita harus melaksanakan acara perpisahan. Ya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah, kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana bos yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Baik Bapak dan Ibu Guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Ya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Oh, untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini. Yang pertama itu untuk panggung nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas Bu. Kita susun jadi panggung bisa. Nah, untuk aula itu kalau Pak Puji bisa Bu pinjam yang di dekat sekolah itu lebih mudah Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah, terus yang ketiga Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa. Terus pita itu ada Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan itu bisa kita gunakan. Nah untuk balon itu kebetulan Bu tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon tambah dekorasi acara kita ini. Saya juga punya ide Bu untuk kostum. Bagaimana kalau kita menggunakan bahan anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan tanda rafial untuk pemain-pemainnya dan bisa kita susun juga bunga-bunga di situ. Hiasan kepala kita juga bisa pakai daun, seadanya yang ada di kebun. Kemudian kalau masih kita repot sih kita menggunakan karton dan anak sendiri yang ada. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Nah bisa Bu itu Bu, mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke baiklah, saya sangat senang sekali mendengar ide-ide Bapak dan Ibu guru sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Tadi sudah kita
kita melihat video ya, jadi sangat kontras sekali ya antara pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset, yang mana itu dikaitkan dengan sumber daya sekolah. Jadi tadi ada yang memanfaatkan lingkungan sekolah, apa yang dipunyai bapak ibu guru, apa yang dipunyai orang tua. Jadi semua yang ada di situ merupakan sumber daya yang kita bisa maksimalkan. Kalau kita sudah negatif dulu, wah dananya nggak ada, terus apa namanya manggungnya nggak ada, nah udah nanti negatif semua. Jadinya akhirnya tidak terlaksana. Ya Pak Safik gini, nggak apa-apa sampai ini tadarusan sampai malam Oke, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan diisi, minta tolong di sini, diisi di gigi.gg 19 HWZM tentang di share, boleh. Habis saya di sana soalnya. Itu untuk video. Kalau sekarang 5 menit nggak apa. Nah di situ merupakan identifikasi sumber daya yang ada di sekolahnya. Bisa nggak Pak? Oh belum. Mana orang nggak rata-rata ya. Nah sambil mengisi yang ada di sini, saya juga tadi dapat titipan dari Bu Yuni, karena kayaknya memang sudah ingin ada saya kayaknya tidak ikut rapat gitu. Jadi yang pertama adalah tolong untuk aksi nyata itu bisa dibuka kembali dan dilaksanakan. Kita beri tepuk tangan buat Bu Yanti ini ya, sudah senyatanya sudah nambah kan. Iya, libur-libur itu karena aksi nyata loh. Pak Heri kayaknya mau nambah lagi karena perutnya sudah terkondisikan. Kemarin terkendala itu. Terus sebenarnya ada satu lagi tapi saya juga nggak tahu. Jadi kayaknya aksi nyata itu dibuat laporan. Nah, nanti disampaikan oleh sekolah dan diisi saat SKP kalau salah. Nah, nanti laporannya seperti apa nanti akan disampaikan Bu Yuni di grup kalau ini. Banyak. Ya nanti di rumah aja sambil sahur nggak apa? Iya PR nggak apa. Jadi tadi kan awalnya kita atau saya pun juga kemarin mengira bahwa sumber daya ada di sekolah itu ya bayang saya cuma guru, murid, sarana prasarana, intinya yang berkaitan sekolah. Ternyata tidak seperti itu. Jadi semua yang ada di lingkungan sekolah itu termasuk sumber daya. Nah itu sudah menambah konsep baru bagi saya khususnya. Mungkin Bapak Ibu juga akan berpikir oh iya ternyata itu termasuk sumber daya lapangan, itu juga termasuk sumber daya. Terus pendekatan berbasis aset itu sangat bagus sekali ya. Intinya kita berpikir positif aja loh. Apa yang bisa kita lakukan dengan maksimal dengan apa yang ada gitu aja. Jadi tidak wah belum bisa kayaknya. Ya kita bisa. Seperti kita PPDB ya. Yang belum ke SD. Oh nggak punya waktu Pak. Wah PTS Pak panas. Nanti mampir ke bakso misalnya Pak Eri kayak gitu. Itu bisa, itu di WA saja. Di WA, dihubungi. Nah, misalkan nanti sudah tanggalnya sudah, nanti ke sana bawa suratnya apa? Yang saya Bapak Ibu kemarin agak panas, makanya WA aja gitu. Enggak masalah. Ada yang belum ke SD? Pendataan. Ini kan sudah Bu, berarti intinya sudah ada jadwalnya ya Bu. Yang belum jadwal. Nah ini lewat telepon Bu. Yang belum siapa? Oke, Pak Bandi, Pak Maja, Pak sampai belum? Pak, belum juga. Oh iya. Oh ya, berarti sudah ke SD berarti. Intinya nyicil cari tanggalnya dulu. Boleh. Tapi kata-katanya ya mohon maaf, permisi, itu yang bagus saya Pak Heri dari SMP 5. Nah, Pak Heri saya yakin sudah bagus. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, oh iya nanti saya share di grup ya Pak Heri. Oke, kalau tidak saya cukupkan sekian. Terima kasih. Boleh? Ya.
Ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya maaf, saya kembalikan kepada Pak Heri.